Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu ciri dari politik sedang panas itu apa coba? Konten kreator bingung mau bikin konten apa, karena terlalu banyak yang harus dibahas. Ya, sekiranya mau dibahas semua, waduh, itu kehabisan waktu kita untuk membuat konten ya. Baru bikin lagi, baru bikin lagi. Kemudian kalau mau memilih juga mana yang paling tepat, sama juga, susah juga karena kelamaan milihnya. Dan inilah yang sedang saya rasakan sekarang ya. Banyak sekali yang harus dibahas. Belum lagi aliran-aliran sesat juga. Tambah banyak lagi. Aduh. Subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setidaknya menyuarakan kebenaran ya. Dan itu bukan setidaknya sih, di dalam dunia modern seperti saat ini itu merupakan jalan ninjanya begitu ya. Kalau saya katakan jalan jihadnya, kegayaan tuh bahasa. Oke. Ini maksudnya buat saya begitu ya, kegayaan buat saya maksudnya. Ini kita akan melihat, saya melihat semalam itu ada podcastnya Mas Roy Suryo. Baru saja beliau itu dilepaskan oleh kejaksaan, yang mana di dalam konferensi pers pelepasannya itu kejaksaan mengatakan ada syarat begitu ya, yaitu yang mana syaratnya itu tidak mengulangi perbuatannya. Dan kita sebetulnya bisa berargumentasi bahwa Mas Roy Suryo itu di mata hukum belum berbuat apapun ya, karena kan masih terdakwa. Cuman kan ini yang mengeluarkan sebagai syarat dari kejaksaan. Makanya saya bilang kemarin, Mas Roy, ya mudah-mudahan ditonton begitu ya, karena insya Allah ditonton sama Mas Roy itu. Mas Roy jangan dulu banyak berbicara sekarang. Ini sedang dalam sorotan kejaksaan. Tidak dinyana ya. Baru aja satu malam, besok ya udah ngomong di Madilog ini. Dan ini kontras, membuat Tremul kesal ya. Nah, saya mengatakan demikian tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kekhawatiran ya. Karena tatkala Mas Roy itu kemarin diperlakukan seperti itu, kita kan sakit sebetulnya ya. Karena beliau itu representasi masyarakat. Itu yang menjadikan kita sakit. Kalau Jokowi yang digituinnya, sabodo amat ya. Saya mah gak bakalan sakit. Kenapa? Karena dia representasi penguasa, bukan representasi masyarakat. Sedangkan kita sudah terlalu banyak melihat masyarakat itu saking tajamnya hukum ke dalam masyarakat sampai dikriminalisasi, sampai dizolimi. Tapi saking tumpulnya ke atas, susah kita membicarakan ya bagaimana ini para elit-elit politik ini kok tidak tersentuh hukum. Nah, fakta bahwa Mas Roy ini pada akhirnya berbicara di Madilog ya, memberikan kepada saya satu hal, bahwa beliau ini, Mas Roy ini, level mentalnya sudah another level ya. Wah, udah udah hebat. Kalau saya nih ya, udah ditangkap kayak gitu, besoknya dilepasin gitu. Udah mau diam dulu saya mah begitu. Bukan apa-apa, karena melihat kezoliman sistem hukum yang terjadi saat ini. Karena sejatinya Mas Roy ini jangankan dilepaskan, diterima pun laporannya oleh polisi sedari awal seharusnya tidak. Karena polisi harus tahu sebetulnya ini permasalahan penelitian, bukan permasalahan pencemaran nama baik. Apalagi ditambah dengan undang-undang ITE tuh. Cuman karena kebodohan dari penyidik itu sendiri akhirnya sampai sejauh ini begitu. Dan kalau kita melihat kejaksaan itu masih menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi, maka seharusnya pembicaraan Mas Roy di Madilog ini tidak bermasalah. Kenapa? Karena yang namanya hak asasi dia tidak bisa dibatasi. Itu fondasinya ya, fondasinya itu. Yang namanya hak asasi tidak bisa dibatasi. Apalagi ini dalam wadah media. Jadi yang bersangkutan ini, Mas Roy Suryo ini sedang memakai hak konstitusionalnya dan hak asasinya untuk berbicara di suatu media yang juga dilindungi oleh undang-undang, kebebasannya. Nah, makanya ini seharusnya tidak bermasalah ya, meskipun saya deg-degan. Aduh, ini gimana nih kalau dizolimi lagi. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, dan kontras tentu ini akan membuat para Tremul marah, dan memang sudah membuat para Tremul marah. Maka saya katakan ini adalah show off
dari kesaktiannya Mas Roy Suryo nih. Ya biarin lah, biar pada termul kesel sekalian. Dan kita akan saksikan beberapa menit dari apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo di Madilog. Yang ingin secara full silahkan langsung ke TKP ya, karena ini juga sudah banyak sekali yang menonton. Saya tidak mau mereaksi semuanya begitu, karena menghormati channel Madilognya itu sendiri. Baik, kita saksikan ini ya, Mas Roy. Apa yang ada di benaknya Bang Roy ketika polisi datang pagi-pagi ke kediaman? Penangkapan ini ya. Ya, saya harus menyebutkan dengan sejujurnya hanya satu kata, yaitu brutal. Satu kata itu, brutal. Ya, bahkan ketika saya menceritakan kejadian itu, seorang mantan petinggi dari Polri, dan kemudian banyak sekali memberikan masukan, dan kemudian banyak teman yang lain, itu langsung menggambarkan sebagai sebuah peristiwa yang kalau kita dulu pernah, ya usia kita sama, Pak. Dulu kita zaman SMA itu pernah dipaksa ya untuk menonton sebuah film ya waktu itu, dan di film itu juga adegan pemaksaannya ada, yaitu film yang namanya Pengkhianatan G30 SPKI. Udah adegannya seperti itu. Jadi saya harus bilang, oh iya ya gitu, persis gitu. Iya, karena kejadiannya ketika saya menceritakan, kalau saya ceritakan lebih detail begini. Hari itu Kamisnya, saya memang ada acara di Bandung ya bersama purnawirawan TNI. Dan saya karena diundang posisinya, ya saya datang ada acara itu dan diberi kesempatan menyampaikan semacam pandangan, ya saya sampaikan, dan seperti biasanya saya santai aja, nggak menyinggung siapapun gitu ya. Maksudnya siapapun tuh yang para pejabat negeri ini enggak gitu. Kalau mantan mungkin saya singgung gitu ya gitu, dan saya main wayang seperti biasanya. Nah, tiba-tiba memang ada indikasi atau katakanlah ada yang bilang, Mas itu mungkin gara-gara acara yang di Bandung gitu. Karena tadinya acara di Bandung itu, ini sekaligus saya klarifikasi ya. Acara di Bandung itu niat untuk menghadirkan awalnya Tio juga. Mantan BEM UGM kan. Gitu. Dan Tio juga konon kan hari-hari ini juga sedang berada posisi, entah dia mau dituduhkan atau dia mau diposisikan sebagai pelawan rezim atau apa gitu. Nah, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Jadi di sana juga nggak ada Tio, gitu loh. Saya juga hadir bebas sebagai manusia merdeka sendiri, kemudian menyampaikan gagasannya, dan seperti biasa saya menyampaikan analis seperti biasa. Jadi saya baru pulang dari Bandung itu jam masuk rumah itu sekitar jam mungkin 1:30 pagi ya gitu, karena saya pulang dari Bandung malam. Ya kita biasalah santai-santai makan malam terus baru pulang. Nah, baik sebentar. Dan ini masalah Tio ya, sebelumnya sudah dibahas juga. Yang membahas itu malah Pak Ihsanuddin Nursi, bukan orang sembarangan. Beliau orang yang sangat baik sekali, pejuang juga yang bersangkutan itu. Tio ini memang dipertanyakan begitu ya. Jadi gimana ya? Saya katakan sekali lagi, mahasiswa UGM seharusnya menyelesaikan urusan UGM dulu. Jadi tatkala mahasiswa UGM sudah keluar daripada permasalahan ijazah, apalagi kalau sampai disorot besar seperti Tio itu, ini akan menimbulkan setidaknya tanda tanya begitu setidaknya. Maksimalnya suudzon. Ya, dan kemarin juga UBK sudah ada. Jadi ini masalah Tio itu ada masalah yang harus diselesaikan ya oleh Tio itu. Saya rasa bukan saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Yang disampaikan bagus sekali. Cuman ada permasalahan. Kadang-kadang latar belakang itu ya berpengaruh juga tuh. Kita lanjutkan dulu. Nah, setelah jam 2 kemudian saya istirahat ya gitu. Saya biasa buat review sedikit. Kemudian saya tertidur. Sebelum tidur saya sempat ganti kaos. Kemudian saya pakai baju rumah. Jam 4:04 atau hampir 4:30 gitu ya. Saya terbangun karena mau subuh ya. Kemudian saya sempat ganti untuk sholat subuh. Saya pakai baju pendek, tapi baju sudah bukan kaos lagi, baju. Kemudian bawah juga saya pakai jeans, tapi jeans rumah. Nah, habis subuhan saya memang tertidur. Jam 7 pagi ya, itu saya dikagetkan dengan bunyi bel pintu yang berulang-ulang. Gitu. Saya pikir ini orang nganter paket kok nggak sopan banget gitu ya. Macet bel pintunya kok berulang-ulang gitu. Terus saya lihat CCTV, kok banyak banget orangnya. Nah, saya minta pembantu yang di rumah untuk ngecek gitu. Nah, tolong kalau ada terus dia naik lagi, Pak,
polisi Pak katanya. Ya, kalau polisi terima aja suratnya. Saya pikir undangan. Gitu loh. Karena kan berarti saya mau diundang atau dipanggil. Kalau saya pikir kalau undangannya Jumat, mungkin saya mau dipanggilnya untuk Senin. Kan kalau diundang atau dipanggil itu ada ketentuannya di KUHP bahwa harus diundang atau dipanggil dengan patut. Dengan patut dan layak. Itu jelas betul tuh hitam di atas putihnya. Jadi saya berpikir begitu. Karena selama seminggu itu sebenarnya saya juga nunggu-nunggu kok ini belum ada panggilan atau undangan. Padahal sudah beredar kabar katanya sudah P21. Artinya berkas sudah lengkap untuk diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Nah, saya berpikir itu. Bahkan sampai ketika saya pulang ke rumah dari Bandung pun saya juga sempat ngecek. Ada surat nggak? Setiap kali pulang saya selalu begitu. Nggak ada Pak, nggak ada Pak, nggak ada Pak. Sampai Jumat dini hari itu, ya gitu, ketika tiba-tiba ada itu. Nah, ini yang tidak saya duga sebelumnya, terus terang. Kang Indra dan semua bersama di log. Baru saya bilang mau ngecek itu, tiba-tiba geruduk, udah pada naik. Naik tanpa dipersilahkan secara patut juga ya, tiba-tiba mereka udah naik, ada sekitar 7 orang ya, dan saya kenal mereka pakai masker. Pakai masker ya. Pakai masker. Meskipun itu masker kesehatan, tapi masker kesehatan yang hitam sehingga tidak kelihatan. Cuman saya mengenali salah satu suara yang ada di situ karena itu adalah seorang kepala unit di unit 5 di Kanit 5 ya. Ya, Kanit 5 gitu. Yang saya mengenali itu. Dan tapi baru saya mau karena ada teriak-teriak naik. Terus saya mau cuci muka dulu. Ketika saya baru mau cuci muka, saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba mereka tuh sudah masuk kamar tidur. Ini yang saya benar-benar kaget dan menyatakan wah ini nggak sopan sebenarnya. Padahal sebentar, ya, jangankan masuk kamar tidur ya, masuk rumahnya pun itu sudah bermasalah karena kemarin dari apa yang saya dengar begitu harus ada putusan dulu kalau mau menggeledah tindakannya. Kalau tidak ada kan minimalnya nungguin di luar tuh. Di Garut itu dulu ada ya, bukan siapa-siapa, ini paman saya sendiri. Paman saya itu ada kasus besar lah ya. Ya itu, wah pokoknya jahat lah. Jahat sekali itu. Itu mau ditangkap, lagi akad nikah ditungguin dulu sama polisi. Enggak kerupuk gitu, enggak, ditungguin dulu karena memang ada SOP-nya. Padahal itu penjahat. Ya. Kasus apa? Pembunuhan. Kasus pembunuhan. Sudah divonis itu pembunuhan. Memang ia membunuh. Coba waktu ditangkapnya ini loh, nangkap pembunuh, polisi itu dia masih diam, masih nungguin begitu akad nikah. Enggak gerudak-geruduk seperti itu. Ini mah udah bermasalah nih. Ini masalah besar. Ini trespassing ya. Secara hukumnya, polisi siapa medoks ya. Terus istri saya lagi ada di kamar tidur itu sendiri. Ya karena saya ada di kamar kerja kan, saya keluar sebentar lagi ke kamar kerja, dia sendiri. Tiba-tiba mereka rombongan itu sudah masuk ke situ. Kemudian untungnya, alhamdulillahnya istri saya sudah sempat juga ganti kan juga sih habis sholat, udah ganti dengan celana 3/4 gitu dan juga baju kaos, bukan pakai baju tidur. Itu untung. Coba masih pakai baju tidur nggak pakai apa-apa kan repot. Iya kan. Nah, masuk dan kemudian itulah terjadi keramaian karena mereka bilang kami bawa surat penangkapan. Mereka memang bilang kami bawa surat penangkapan untuk Roy Suryo gitu. Terus kami ini apa dasarnya kok ditangkap gitu loh. Ya dikatakan saya mengulangi tindak pidana. Loh, mengulangi apa? Wong kalau sudah P21, Bang Indra dan semua bersama adalah seharusnya kalau sudah di P21 berarti berkas sudah selesai. Ya. Kalau berkas sudah selesai, nggak perlu lagi adanya penahanan atau penangkapan. Karena harusnya begitu berkas selesai itu prosesnya adalah pelimpahan dari tersangka dan barang-barang bukti untuk diserahkan ke tahap 2, yaitu ke kejaksaan. Jadi apa-apaan yang ada penangkapan gitu. Dan begitu itu surat itu ditunjukkan, memang saya juga dengan istri sepakat untuk tidak mau menandatangani. Tapi sempat lihat? Ya sempat lihat judulnya aja gitu ya. Surat KAP atau surat penangkapan gitu. Sempat ada banyak pasal. Saya terus terang memutuskan untuk tidak terlalu baca dulu. Mendingan saya tunggu lawyer. Tadi saya bilang gitu. Sebentar kita tunggu lawyer dulu. Saya belum mau jalan. Enggak usah jalan. Enggak usah nanti tunggu nanti aja di kantor polisi. Jadi sama sekali tidak mau menunggu lawyer. Ya, kemudian saya langsung dibawa begitu saja. Bahkan ada ancaman, udah borgol gitu. Iya loh. Ya, itu dan ada rekamannya. Borgol. Ntar yang penjahat aja sekarang nggak pakai borgol ya, pakainya kalau kita bilangnya ripet itu, yang tali dari plastik itu,
Ini pakai borgol, pakai masker udah kayak nangkep apa aja. Ya, ini saya mau katakan dulu begini ya. Peraturan kepolisian itu kalau diterapkan mereka itu patuh terhadap aturan tersebut itu sudah bagus kok. Ya tadi contohnya saya itu yang ini pembunuh ini sudah jelas ya mau ditangkap itu nunggu dulu selesai akad nikahnya itu. Nggak langsung gerudak-geruduk seperti itu. Kalau dipakai ya karena bagaimanapun ini kan upaya untuk penegakan hukum bukan upaya untuk balas dendam. Pada akhirnya kan demikian. Makanya nggak bisa. Jadi kepolisian tuh heran ya, yang ada sekarang ini yang berlaku ya, yang practically begitu bukan yang bagaimana seharusnya. Mereka itu mengatakan jangan main hakim sendiri, tetapi tatkala mereka itu melaksanakan penegakan hukum itu, mereka main hakim sendiri. Jadi pada akhirnya ya, kita ini bukan negara hukum pada akhirnya. Negara apa? Negara seenak polisi begitu. Setidaknya itu yang terjadi di Polda Metro. Saya mengatakan Polda Metro ya. Tadi yang saya bilang kan di Garut tuh, yang nggak apa nggak jelek-jelek amat juga begitu. Untung salah satu orang yang ada di situ itu penyidik yang biasa ngobrol memeriksa saya, ya gitu. Dia nggak usah pak. Dia bilang gitu ke atasannya, ke pimpinan, nggak usah pak, udah sama saya gitu. Ya udah, jadi nggak diborgol. Tapi ini yang benar-benar saya agak sesek ya. Artinya saya bilang, bentar saya ganti dulu ini kan baju rumah gitu. Nggak usah ganti, gitu. Saya ganti celana juga pak, nggak usah ganti. Terus saya masih pakai nggak pakai apa-apa kan, nggak pakai alas kaki kan. Saya baru mau ambil sandal atau langsung ditarik. Untung sepatu yang saya pakai pulang dari Bandung itu masih ada di luar dekat tangga gitu. Ya udah saya terus pakai itu. Akhirnya saya cuci muka agak dikit tuh di badan. Saya mau mandi nggak boleh. Saya mau cuci muka yang agak nyaman gitu, ambil ya saya biasa mengatakannya alutsista. Alutsista tuh alat utama sistem ketampanan. Ini alutsista. Saya mengambil alutsista aja nggak boleh ya. Jadi benar-benar baju rambut itu juga dalam kondisi nggak teratur. Jadi kalau ada video yang beredar juga ketika saya habis diperiksa itu, saya turun tangga, ya. Saya bawa rompi, tapi rompinya nggak saya pakai. Ya. Karena saya merasa saya bukan tahanan dan tidak layak ditahan gitu. Karena waktu penahanan sebenarnya sudah habis. Kalau untuk penahanan perkara, itu sudah di P21. Gitu. Betul. Rambutnya masih acak-acakan dan memang lusuh kena gitu. Bom ya. Lusuh, iya lusuh karena saya belum mandi, belum banyak cuci dan saya memang tidak makan, tidak minum. Oke. Gitu. Nah, ceritanya ketika habis di rumah tuh langsung dibawa keluar, dinaikkan mobil ya, tanpa nunggu lawyer, terus langsung berangkat gitu aja. Udah. Dan ternyata baru kemudian saya tahu dari istri saya, mereka tidak minta izin pengurus RT atau RW. Nah, ini nih. Ya, ini penting ya. Hanya lewat pos satpam, kemudian tanya, "Rumah Pak Roy mana?" Itu. "Oh iya, kami polisi." Wah, udah. Terus ngajak satu orang satpam ya, satu atau dua pokoknya, ada digelandang ke rumah untuk nunjukin itu. Dan ini baik sebentar. Mungkin upaya seperti itu ya sah-sah saja dilakukan oleh kepolisian apabila bukan permasalahan delik aduan seperti ini. Saya tidak tahu. Itu tidak bisa kita memakai, oh itu boleh saja. Tidak boleh. Nggak boleh. Kita harus ada landasan undang-undangnya. Dan fakta bahwa Mas Roy mempermasalahkan itu diantaranya, mempermasalahkan tidak ada izin RT RW, itu sepertinya memang diatur. Jadi ini kan bukan satuan Densus 88. Ya kalau Densus 88 ya anti teror begitu ya. Mau gerebek rumah sudah melakukan pengintaian sekian lama, ya masa izin RT RW juga? Ya mungkin tidak, dan itu berbahaya kan karena memang harus presisi, harus cepat karena diduga di sana ada senjata misalkan dan sebagainya. Ini kan warga negara biasa begitu. Makanya yang menanganinya pun yang seharusnya penjemputan itu pun dengan aturan yang biasa. Malah ada aturan yang paling manusiawi yaitu dilakukan undangan begitu. Jadi diberi surat untuk datang, bukan ditangkap seperti itu. Ini mas sudah didatangi, ditangkap, kemudian standar operation procedure-nya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak sekali cacatnya. Dan kalau saya mendengar nih ya, katanya ini akan diperadilankan, yang diperaperkannya adalah penangkapan Mas Roy. Wah itu langkah cerdas itu ya. Langkah cerdas. Jadi bukan permasalahan sebelum-sebelumnya, tapi yang ini itu langkah cerdas itu. Kita akan teruskan dulu nih. Memang akan menjadi pertimbangan bagi tim hukum kami ya, karena bukan kami kemudian
asal melawan ya, tapi semua itu kan ada aturannya. Semua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga ada KUHAP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul. Bagaimana prosedur kalau untuk misalnya memanggil mengundang seseorang, dan saya merasa kalau dalam kasus ini sudah lebih dari 30 kali ya, bukan lebih. 30 kali saya melaksanakan wajib lapor, yaitu terakhir itu Senin awal minggu yang lalu, dan tidak pernah saya absen, sekalipun saya nggak pernah absen. Kalaupun itu ada libur, misalnya waktu Natal tahun baru dulu, saya sengaja wajib lapor sebelumnya. Jadi bukan sesudahnya loh. Selalu saya sebelumnya dan saya beritahu, saya early untuk wajib lapor supaya apa? Supaya tidak ditunggu-tunggu atau tidak dicari. Udah, itu semua ada dan buktinya semua ada kan. Wajib lapor itu kan ada apa tanggalnya, kemudian ada tanda tangan saya, dan bahkan setiap wajib lapor saya ingat selalu difoto. Jadi selalu kelihatan. Itu Mas Indra. Apa yang terjadi kemudian di Polda? Ya, jadi peristiwa tadi itu akhirnya sebelum saya ceritakan di Polda. Peristiwa tadi saya juga sama ceritakan ini dengan Bang Indra, dengan saya ceritakan juga dengan teman-teman yang lain, termasuk salah seorang penasehat kami, yaitu awalnya adalah saksi ahli kami, tapi kemudian banyak membantu mantan petinggi Polri bintang 3 yang kemudian juga mengatakan, kayak film G30 SPKI Mas gitu. Wah itu akhirnya kalimat itu yang sekarang viral, beredar gitu ya, dan itu diamini termasuk oleh Gus Nur yang juga mengamini, karena Gus Nur juga sempat juga kemudian mendapat dengar cerita itu, dan banyak orang memang benar, karena kalau dalam film itu kan jelas betul kan, misalnya ada Pak Ayah nih, saya ganti dulu doh gitu, gua usah jenderal gitu. Tapi kalau beliau kan ya didor gitu kan, kemudian ada lagi yang kemudian dimukul, kamu ini gitu kan, gitu. Atau ada yang berdoa dulu, tapi ketika habis berdoa di berondong itu kan juga ada kan. Penjahitan meskipun ada juga yang akhirnya dalam kondisi hidup-hidup masih dibawa ke. Benar tidaknya cerita itu kita juga tidak tahu persis ya, tetapi apa yang ada itu kira-kira dibandingkan dengan film garapan Arifin Senur, ditulis oleh Yayang Senur itu, ya kira-kira kayak gitu. Jadi saya bisa merasakan, wah ini kalau bawa bedil ya saya mungkin sudah. Ditulis oleh Nugroho Nurtanto. Ya, bukan itu Mendikbud waktu itu. Penulis sejarah saat itu. Nah, jadi akhirnya saya dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, alhamdulillah benar dibawa. Baik, sebentar ya sebelum ke Polda nih. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Ini yang paling besar apa? Aturan di dalam menjemputnya itu ya. Ini undang-undangnya bisa kena ini. Harusnya kena, harusnya. Ya, sudah jelas lah. Kita teruskan dulu nih. Saya mau kan apa? Saya mengenali suara yang datang di rumah itu gitu. Ada 2 orang yang saya kenali, ya gitu. Ya 3 sebenarnya. Ada 3 orang yang saya kenali. Ada suaranya dan juga dari matanya kelihatan. Kalau enggak, saya nggak mau gitu loh. Karena saya kenal, saya bilang ke istri, udah ini benar Polda, saya bilang gitu. Kan istri saya tadi nggak percaya, ini polisi mana? Udah ini benar Polda. Nah saat itu juga sebenarnya istri saya sempat telepon ke salah satu lawyer saya. Lawyer juga minta, bersikeras juga minta supaya ditunggu gitu. Akan meluncur ke situ, bahkan dibacakan juga undang-undang ini. Mereka nggak mau terima. Ini saya yang ceritakan apa adanya. Jadi petugas-petugas itu nggak mau mendengar, nggak mau mendengar alasan maupun mendengar kata lawyer. Dia pun nggak mau ngomong dengan lawyer. Kan harusnya diterima baik-baik bicara dengan lawyer. Itu juga nggak mau ngomong dengan lawyer. Ya akhirnya kemudian. Bentar, ini yang saya maksud ya, para penyidik itu bodoh-bodoh. Kepolisian Polda Metro itu udah ketahuan bodohnya. Kalau yang lain baru sangkaan bodoh. Kalau Polda Metro itu udah ketahuan bodohnya. Lah menjadi menjadi eksekutor saja tidak tahu hak-hak orang-orang yang dieksekusi, bagaimana ini? Itu terus mau bagaimana kita mengatakan ini adalah negara hukum ya, kemudian kita memiliki impian Indonesia emas 2045. Kalau ini kan nanti yang calon-calon akan menjadi pejabat-pejabat kepolisian di masa depan. Nah, kalau bodoh-bodohnya seperti ini kan kebangetan begitu. Bodoh sudah. Saya mau mengatakan bodoh bertanggung jawab begitu ya. Ayo mana penyidik-penyidik dari Polda Metro itu yang berani debat itu. Mereka itu untuk mengetahui definisi perkara saja gak bakalan bisa. Yakin saya mah. Dari acak kadutnya di perkara yang ada. Oh enggak, mereka mungkin tahu tapi enggak mau melaksanakan. Enggak, mereka itu bodoh. Udah ketahuan ini mah. Ini mah tidak ada sistem yang apakah mereka itu para penyidik itu memiliki sebuah sistem untuk katakanlah check and balance bagaimana pengetahuan anggota mereka mengenai penegakan hukum?
Saya kira nggak ada. Ya, asal comot aja udah ini penjadikan tes-tes doang begitu. Uji faktualnya apakah ada? Ini harus dilihat oleh para pemerhati kepolisian. Saya kira ya. Dibawa ke unit Kamnek 5 di Reskrim Disitulah kemudian saya diminta untuk menandatangani surat penangkapan dan penahanan. Tapi memang kebiasaan saya, ya karena saya anggap ini bukan merupakan penangkapan yang benar dan sesuai dengan hukum, ya saya tidak mau tanda tangan. Sampai akhirnya lawyer saya datang. Oke. Ya gitu, lawyer saya datang ke situ. Saya nyampe situ sekitar jam 8, lawyer saya juga sebentar kemudian, hanya sekitar berapa jam sudah datang juga ke situ. Dan kemudian juga benar menyarankan hal yang Mas gak usah tanda tangani. Karena ini penangkapan atau penahanan untuk apa? Kalau untuk perkara, harusnya adalah penahanannya sudah dulu-dulu. Jadi ketika saya melakukan, kalau memang benar itu harus ditahan, ya harus ditahan saat proses itu sebelum P21. Kalau sudah P21, berarti itu Pelimpahan. pemeriksaan sudah selesai, gitu loh. Dan memang ini mungkin trikinya. Kita ingat Haris Fathia, ya, yang kemudian sempat melakukan dengan LBP waktu itu kasusnya. Bentar, itu bahkan jelas buat ulang tahun ya yang diambil lagi tuh. Listio Sigitnya juga udah bilang nggak mau, udah bukan urusan kepolisian sekarang itu. Kemudian kita Cuman ingat buat juga ultah bahkan doang. si siapa Asman Nasution. Mereka tidak ditahan, gitu. Di kejaksaannya juga nggak ditahan, karena di kepolisiannya nggak ditahan. Tapi memang kalau biasanya kalau di kepolisian ditahan, nanti di kejaksaannya juga meneruskan penahanan. Nah ini kemungkinan besar kalau kata lawyer saya, ini kemungkinan ada tricky. Jadi seolah-olah di polisinya ditahan, sehingga supaya di kejaksaan juga ditahan. Gitu. Dicari-cari alasan untuk penahanan di kepolisian nggak ketemu, sehingga dicarikan alasan yang kemudian ditangkap pada hari Jumat untuk kemudian diserahkannya pada hari Senin. Jadi kan sudah kelihatan tuh. Kalau petugas biasanya bilang itu mens reanya. Ya, mens reanya. Karena ditangkap tidak pada hari kerjanya sudah habis. Sehingga tidak bisa diserahkan pada hari Jumat itu, baru kemudian diserahkannya Senin. Sehingga perlu. Baik, kayak itu jelas lah untuk apa? Untuk ada ulang tahun ya. Nah ini silakan lihat ke Forum Keadilan TV sendiri ya untuk lebih jelasnya, karena lama sekali 1 jam. Saya ada beberapa saja ini yang diulang-ulang, dan ini apa yang dirasakan oleh Mas Roy Suryo di sini ya. Ada apa nih di PK Ikan, itu yang dirasakan oleh yang bersangkutan ya. Ya mau bagaimana lagi, apakah kejadian PKI-nya benar atau tidak itu urusan lain. Cuman apa yang dirasakan sama dengan apa yang dilihat pada film saat itu begitu ya. Makanya katanya tadi itu ini kayak adegan film saja. Dan ini harus dengan patut dan layak. Ini adalah PR kepolisian ya, bukan hanya kepada Mas Roy Suryo, kepada semuanya, bahkan kepada tersangka kejahatan apapun itu. Kalau kita memang mau menjadi negara yang betul-betul beradab. Nah, kemudian ini nih yang berbahaya juga ya, naik tanpa dipersilakan. Karena ini bukan penangkapan tindak pidana terorisme. Harusnya kan ada begitu aturannya. Nah, tidak ada izin RT RW. Ini mungkin ada di dalam KUHP-nya, makanya sampai disinggung oleh Mas Roy Suryo. Nah, ini juga yang paling penting. Ini kaitannya dengan hak asasi manusia dimanapun. Ini mah bisa melanggar hukum internasional. Sudah meminta menunggu lawyer. Itu di negara beradab dimanapun. Kalau sudah meminta menunggu lawyer, kamu tunggu begitu. Ya, gimana ini? Ini Bahudi. Ya, teman-temannya si Bahudi ini. Demikian, mudah-mudahan Termul cepat habis dari Indonesia. Dan untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.